Sore Ayah. Sore ya. Ayah, saya mau tanya. Menurut pendapat Ayah, apa itu ilmu sejati? Oke ya. Ilmu sejati. Nah, ilmu sejati itu begini ceritanya ya. Ilmu sejati itu ya sejati ning ilmu. Sumber dari segala sumbernya ilmu. Dari semua ilmu-ilmu yang ada di langit dan di bumi itu bersumber dari ilmu sejati. Karena apa? Ilmu sejati itu adalah ilmu yang menuntun diri kita, ya, menuntun diri kita menuju kepada jati diri, yaitu kepribadian yang sejati. Jadi semua orang itu mempunyai yang namanya jati diri. Jadi ilmu sejati itu tidak bisa hanya dipelajari oleh satu golongan saja. Jadi semua manusia, ya, dari golongan manapun, dari agama manapun itu bisa mempelajari yang namanya ilmu sejati. Karena ilmu sejati itu cakupannya itu untuk menuntun dirinya, ya, secara dohir, secara fisik ini untuk menemui jati dirinya. Jadi jangan dianggap ilmu sejati ini, oh ini ilmunya orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, Kristen. Enggak. Semua orang bisa mempelajari ilmu sejati ini. Lah, setelah mereka itu bisa menemukan jati dirinya, maka jati diri itu bisa diarahkan kemana arahnya. Itu bebas menurut kemauannya dia sendiri. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu ini, sebelum adanya agama-agama di Indonesia, sebelum agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam masuk ke tanah Jawa, ilmu sejati itu diperdalam oleh nenek-nenek moyang kita. Untuk apa? Untuk pencapaian ilmu-ilmu kesaktian, ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kedikdayaan. Maka dari itu leluhur kita di Nusantara ini ya banyak mempunyai ragam ilmu, ilmu-ilmu kanuragan dan kesaktian, dan semuanya itu ya didasari dengan ilmu sejati. Kalau seandainya ilmu kesaktian, ilmu kedikdayaan itu tidak diimbangi dengan ilmu sejati atau jati diri tadi, niscaya tidak akan bisa sempurna. Lah, setelah perkembangan waktu, dari situlah akhirnya orang-orang agama-agama itu dibawa ke Indonesia. Ada agama Buddha, ada agama Hindu, agama Kristen, agama Islam. Mereka mulai dari jati diri itu diarahkan ke agamanya, ke imannya masing-masing. Jadi ilmu sejati bisa diperdalami oleh orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, orang Islam. Nah, di sini kembali kepada diri kita masing-masing. Ilmu sejati itu akan diarahkan kemana? Akan diarahkan ke ilmu kesaktian atau kedikdayaan, atau diarahkan kepada keimanannya, kepada agamanya. Karena jati diri itu adalah diri kita yang sejati, yang sempurna. Ya, itu cakupannya itu meliputi jiwa dan raga kita. Jadi manusia itu harus bisa menyempurnakan jiwa dan raganya untuk menemukan dirinya yang sejati. Nah, dirinya yang sejati yaitu disebut guru sejati. Guru sejati buat dirinya sendiri. Jadi manusia semuanya punya guru sejati karena manusia itu mempunyai jati diri masing-masing. Nah, untuk melewati semuanya ini kita harus fokus ya. Kalau leluhur kita itu dulu ya, fokusnya itu kalau untuk menemukan ilmu sejati atau jati dirinya, dia fokus kepada lubang 9, Boboan Hawa Songo ya. Boboan Hawa Songo itu bisa kamu tahu ya, dalam tubuhmu sendiri ya. Ada di mata ada 2, 1, 2, telinga ada 2, 1, 2, 4, hidung ada 2, 5, 6, mulut ada 1, 7 ya. Kemaluan ada lubangnya 8, dan yang terakhir dubur ya, lubang dubur itu adalah 9. Nah, itulah yang disebut leluhur kita itu Boboan Hawa Songo, menutup lubang 9. Dalam hal ini menutup itu pengertiannya itu ada mengendalikan ya, mengendalikan Boboan Hawa Songo, lubang 9 dalam tubuh kita ini. Karena apa? Lubang 9 di dalam tubuh kita itu merupakan sumber, merupakan apa? Merupakan pintu dari duniawi, dari mata, telinga, hidung, mulut ya, kemaluan, dubur ini adalah sumbernya nafsu. Nah, itu yang wajib kita kendalikan. Pada saat kita bisa mengendalikan Boboan Hawa Songo, lubang 9, di situ kita akan menjadi apa? Menjadikan diri kita itu sempurna ya, sempurna secara kepribadian, sempurna secara perilaku. Dari kepribadian dan perilaku yang sudah disempurnakan itu akhirnya apa? Kita menjadi mati
Mati dalam arti dalam kehidupan ini, mati sakjroning urip. Karena apa? Seluruh lubang 9 yang dalam hal ini adalah pusatnya nafsu sudah kita tutupi, sudah kita sempurnakan, sudah kita bisa kita kendalikan. Maka dari itulah akhirnya apa? Di dalam raga ini semakin mengecil. Nah, jiwa kita semakin membesar. Nah, pintu kesempurnaan terbuka. Akhirnya kita bisa menemukan jati diri kita. Jadi, jati diri itu tidak beragama. Jati diri kita itu nggak penting, nggak butuh agama. Karena jati diri itu langsung dari Tuhan. Bersumber dari Tuhan. Orang Jawa bilang bisa dikatakan manunggaling kawula Gusti. Seluruh umat manusia itu manunggaling kawula Gusti, tapi dirinya sendiri atau manusia itu sendiri tidak mau menjalani, tidak mau membuka pintu-pintunya. Pada saat kamu sudah menemukan jati dirimu, menemukan guru sejatimu, kamu bawa kemana dia? Kau bawa kemana dia? Kalau kamu bawa dia ke ilmu-ilmu duniawi, dia akan ke sana menuju ilmu duniawi. Dalam hari ini yang tadi saya jelaskan, menuju ilmu kanuragan, menuju ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dia akan ke sana arahnya. Oh, ilmu sejati itu apa? Yang diperintah kita, dia akan jalan. Karena itu sejati ning uripmu, sejati ning dirimu, gurumu yang sejati. Jadi dia tidak menyerupai manusia, guru sejati itu tidak menyerupai manusia, dan tidak menyerupai kitab. Tetapi dia menyerupai dirimu sendiri. Dia tanpa nama. Dia tanpa nama, dia tidak beragama. Karena diri yang sejati itu sudah sempurna. Maka raga ini wajib kita apa? Kita sempurnakan di dalam hidup ini. Menyempurnakan perilaku, perbuatan, dan kita disuruh untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Yang disuruh itu siapa? Yang disuruh itu adalah raganya, raga. Bukan guru sejati, bukan jati diri. Makanya pada saat raga ini ritual ya, mepes rogo. Diibaratkan contoh begini. Raga ini seperti apa? Seperti ulet. Ulet itu sangat menjijikkan dan beracun. Semua orang nggak mau mendekat di situ. Nah, itulah secara fisik kita gitu loh. Tetapi ulet ini tidak pernah putus asa. Dia mau berusaha menyempurnakan hidupnya. Maka ulet itu ritual. Mepes rogo. Nutup lubang 9-nya, mengendalikan lubang 9-nya. Itu namanya topo broto uletnya. Akhirnya jadi kepompong dia. Pada saat dia jadi kepompong dan keluar menjadi kupu-kupu, dia terbang dia. Itulah sebagai bentuk kesempurnaan dari ulet itu. Sama dengan hidup kita ini. Pada saat raga ini dipepes, dikecilkan, ditutup Boboanowo Songo, dikendalikan lubang 9 itu. Maka apa yang terjadi? Kita bertemu dengan jati diri kita. Diri kita yang sejati, yang suci, yang bersih. Tidak ada dosa di sana. Tidak ada hari, bulan, dan tahun. Ya, tidak ada menit. Karena apa? Jati diri itu adalah suci, bersih. Siapa yang membuat dia suci? Siapa yang membuat dia bersih? Yang membuat dia semuanya itu sempurna, yaitu raga kita sendiri. Maka tanggung jawab kita di dunia ini, yaitu untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran nafsu duniawi. Dan kita senantiasa beribadah, ya, bersatu dengan Tuhan. Dari situlah akhirnya apa? Jati diri kita menjadi sempurna. Dinaikkan lagi menuju ke alam kelanggengan, alam yang abadi di sana. Sedangkan alam kita yang di sini itu alam yang kecil, ya. Boboanowo Songo itu untuk apa? Untuk mengendalikan diri kita yang kecil ini, raga ini, ya. Jadi alam kita yang kecil ini akan menuju ke alam yang besar, yaitu alam kelanggengan. Di sana tidak ada kematian, tidak ada sakit. Karena apa? Alam yang sempurna. Nah, dari pelajaran ilmu sejati ini akhirnya apa? Dibawa sama mereka orang-orang yang beragama. Kalau dibawa sama orang Islam menuju kepada apa? Ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf gak dilandasi dengan jati diri, gak dilandasi dengan ilmu sejati, gak bisa. Karena ilmu tasawuf itu apa? Nah, proses untuk diri kita, untuk mensucikan diri kita, membersihkan dari perilaku-perilaku yang buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk. Jadilah kita mempunyai, ya, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Itulah yang disebut ilmu tasawuf. Tetapi harus didasari dengan ilmu sejati. Kalau tidak didasari dengan ilmu sejati, kita nggak akan bisa mempelajari ilmu tasawuf. Jadi dalam hal ini ilmu tasawuf hanya khusus untuk orang Islam. Nggak mungkin ilmu tasawuf dipelajari
oleh orang-orang yang beragama lain. Orang Hindu, Buddha, Kristen nggak akan mempelajari ilmu tasawuf. Kenapa? Beda keyakinan, beda keimanan. Jadi ilmu tasawuf itu yaitu orang Islam. Tetapi kalau ilmu sejati, seluruh orang bisa mendalami ilmu sejati. Seluruh umat manusia bisa pemegang ilmu sejati, yaitu sejati ning urip, yaitu jati diri. Tetapi dalam hal ini kita harus berhati-hati. Setelah kita menemukan jati diri, menemukan ilmu sejati, akan dibawa kemana? Menuju kepada Tuhan dat yang maha sempurna, atau menuju kepada duniawi, menuju kepada nafsu. Kalau duniawi dan nafsu bisa aja menuju kepada ilmu-ilmu materi, ilmu-ilmu kesaktian, ilmu kadikdaya. Berarti ilmu itu dibawa kembali ke dunia lagi, ke alamnya raga ini, alam fisik, alam fisik. Tetapi kalau dinaikkan ke ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan, dia akan naik menuju kepada Tuhan. Manunggaling kawula Gusti, menyatu antara diri kita dengan Tuhan, menuju ke alam metafisik, bukan alam yang fisik. Jadi pesan saya yang terakhir, ilmu sejati itu sudah ada dalam dirimu. Kau bisa mempelajari ilmu sejati, siapapun kamu. Yang terpenting di sini, sempurnakanlah ragamu, dikendalikan Bobo Nowo Songo yang ada di dalam dirimu. Itu pesan saya.